Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2661 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 6 ayat 4 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada kita semua. Bagaimana sikap kita sebagai seorang pelayan Allah? Yang pertama kita belajar, pesan firman Tuhan ini kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan, harus sabar. Amin. Saudara perhatikan ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sambung ayat 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah. Sampai di situ dulu. Saudara perhatikan, seorang pelayan Allah, Rasul Paulus mau memberikan kita semua pemahaman bahwa seorang pelayan Allah harus sabar. Amin. Orang yang sabar itu menandakan dia dapat menguasai dirinya. Amin. Sehingga dia sabar dalam penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ketika diuji menderita, banyak orang meninggalkan pelayanan. Bahkan ada juga yang meninggalkan iman. Karena apa? Nggak tahan ketika menderita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami sekarang mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Memang belum sekarang mungkin, tapi itu pasti. Amin. Saudara, penderitaan itu ujian awal.
untuk menguji orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati hamba atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai pelayan Allah, saudara dan saya harus sabar menderita. Sabar dalam kesesakan. Artinya apa saudara? Siap sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang karena sudah gak sabar saudara, akhirnya apa? Main tangan, main hajar, merespon jemaat dengan cara-cara yang tidak sesuai firman. Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan Allah, kita harus sabar dalam kesesakan, harus siap sakit hati, harus kuat dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara, jangan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Saudara dan saya harus mengendalikan diri kita. Amin. Sabar. Haleluya. Harus sabar dalam kesukaran. Amin. Ada banyak orang saudara, di saat dia merintis, itu mengalami masa-masa yang berat. Karena mungkin dia telah meninggalkan pekerjaan, sehingga dia memang murni terjun dalam pelayanan. Sehingga dia merintis pelayanan itu dengan air mata. Anak-anaknya melihat orang tua yang merintis susah, gak punya uang. Akhirnya apa saudara? Banyak anak-anak pendeta sudah tidak mau lagi jadi pendeta. Karena mereka melihat orang tua mereka hidup dalam kesukaran. Bapak Ibu Saudara, sebagai pelayan Allah, kita harus siap mengalami masa-masa sukar. Kesukaran perekonomian, kesukaran dalam segala hal. Tapi itulah resiko ketika kita memilih menjadi pelayan Allah, pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Kita harus siap menghadapi konsekuensi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita, sabar. Tidak selamanya Tuhan izinkan kita terus menderita. Ada saatnya kita dipulihkan dan diberkati. Amin. Saudara harus sabar menanggung dera. Jangan sampai saudara sudah gak kuat, sudah gak tahan. Akhirnya apa saudara? Saudara memberontak kepada Tuhan. Saudara pukul orang yang mendera saudara, yang menganiaya saudara. Saudara, itu tidak mencerminkan saudara seorang pelayan Allah. Seorang pelayan Allah ya dia harus sabar di masa-masa yang berat sekalipun. Harus menanggung dera. Saudara, bukankah itu arti kasih, rela berkorban? Kadangkala kita jadi korban dari jemaat yang nakal. Tapi ya itulah konsekuensi kita. Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak pendeta yang ditipu oleh jemaat. Saudara, jemaat datang dalam kesulitan, minta tolong pendeta untuk dibantu. Setelah dibantu, malah saudara jadi pemberontak. Setelah diberkati, mereka jadi pengkhianat. Saudara, sebagai hamba Tuhan ya kita harus sabar menanggung dera itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kalau ketemu dengan teman-teman hamba Tuhan, pendeta, seringkali mereka mengeluhkan hal-hal seperti ini. Waktu susah bergereja di jemaat lokal, tapi setelah sudah diberkati, meninggalkan gereja lokal dan pindah ke gereja yang besar. Saudara, waktu mereka susah, mereka tinggal sama pendeta, masih disupport oleh pendeta mereka, tapi setelah diberkati, mereka jadi pengkhianat. Saudara, memang dalam situasi seperti itu, memang berat saudara. Memang ada perasaan yang timbul dalam hati pikiran, saya kutuk ini orang ini. Karena orang ini tidak tahu berterima kasih. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita harus sabar dalam menanggung semua persoalan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sabar. Sekalipun kita di penjara, karena iman kita, karena pekerjaan Tuhan yang kita jalankan,
lalu kita dimasukkan ke dalam penjara, saudara, jangan marah kepada Tuhan, jangan kecewa kepada Tuhan. Itu adalah konsekuensi kita ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan. Ya, konsekuensinya itu kita kan akan pikul salib, akan menderita. Jadi saudara harus sabar. Saudara harus sabar ketika saudara mungkin didatangi masa, disuruh gereja saudara ditutup, saudara diusir mungkin. Saudara jangan marah, harus sabar. Itulah pesan firman Tuhan kepada kita yang pertama. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus selalu berjaga-jaga. Ayat 5, perhatikan. Dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Sebagai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus berjaga-jaga. Bukan berarti berjaga-jaga saudara siapkan parang, siapkan senjata untuk selalu tunggu orang jahat masuk. Bukan maksud seperti itu. Berjaga-jaga artinya apa? Jaga iman saudara. Amin. Saudara harus menjaga iman saudara. Di bawah tekanan yang berat, biasanya iman kita goncang. Tapi kita harus menjaga iman kita. Berjaga-jagalah. Amin. Jaga juga keluarga kita. Jaga pasangan kita, anak-anak kita. Supaya apa saudara? Supaya mereka tetap bertahan di dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Supaya mereka tetap bertahan dalam panggilan mereka, dalam pelayanan. Saudara, kita harus jaga supaya apa? Kita tidak terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Berjaga-jaga dan berpuasa itu artinya kita harus jaga supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap terhubung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus jaga baik iman kita, jaga panggilan kita, jaga keluarga kita, dan jaga hubungan kita dengan Tuhan supaya tetap selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan. Yang ketiga, ayat 6, perhatikan. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati dalam Roh Kudus, dan kasih yang tidak munafik. Saudara, pesan firman Tuhan ini kepada kita semua pelayan-pelayan Tuhan yang ketiga, harus memiliki motivasi yang benar. Amin. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena ada banyak orang di luar sana, motivasi pelayanan mereka di uang. Kalau orang kaya yang undang, sudah pasti itu jadi prioritas. Kalau orang yang biasa-biasa saja, ya itu nanti. Yang harus diprioritaskan harus yang orang yang berduit. Itu orang yang tidak memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Saudara, sebagai pelayan Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang benar. Hati kita tidak dikotori dengan dunia yang ada dalam diri kita. Ya, kita melayani siapapun tanpa memandang bulu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Saudara, jaga hati saudara, karena seringkali hati kita tercemar dengan kedagingan, dengan kehidupan dunia. Akhirnya kita tergoda, kita kompromi, sehingga hati kita tidak lagi murni, tetapi sudah mulai kotor. Bapak Ibu Saudara, jaga hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, mari kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita melayani jemaat sama seperti kita melayani Tuhan. Amin. Jangan pandang bulu. Jangan lihat karena dia
kaya, dia kalau kasih amplop besar, kalau jemaat yang susah, saudara abaikan. Sama rata. Jangan pandang bulu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang harus kita jaga dalam hati kita. Saudara, kita juga harus terus belajar. Kalau saudara sudah tinggi pengetahuannya, tetap rendah hati. Amin. Saudara, jangan sampai saudara sudah memiliki gelar akademik yang tinggi, sudah S2, doktor, lalu saudara sudah nggak benar melayani Tuhan. Sudah memiliki motivasi yang keliru. Ingin dihargai, dihormati. Saudara, pelayanan itu bukan tempat untuk mencari penghargaan diri. Pelayanan itu bukan tempat saudara untuk mencari penghargaan, untuk mencari pujian manusia. Pelayanan itu tempat di mana kita menghambakan diri kepada Tuhan yang kita layani, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi pujian, hormat, dan kemuliaan itu bukan untuk kita, tapi buat Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai saudara punya motivasi uang, mencari pujian, mencari supaya dihargai, dihormati. Saudara tidak akan menemukan itu di dalam pelayanan. Karena dalam pelayanan, fokus kita memberi pujian, penghormatan, kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, yang keempat, sebagai seorang pelayan Tuhan, harus giat memberitakan Injil. Saudara lihat ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Saudara, yang keempat, kita harus giat memberitakan Injil. Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Dengan memberitakan kabar baik, kita memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Dan itu menjadi senjata kita. Senjata kita bukan bom, bukan rudal, bukan AK-47, bukan, tetapi Injil. Amin. Dan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, harus memberitakan Injil. Amin. Selalu saya bilang, memberitakan Injil itu ada dua metode, indoor dan outdoor. Indoor itu, saudara lihat Tuhan Yesus, dia memberitakan kabar baik, Injil, di dalam sinagog, di tempat-tempat ibadah orang Yahudi. Yang kedua, outdoor. Tuhan Yesus, perhatikan pelayanan Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah di pasar-pasar, di tempat umum, di rumah-rumah orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus memberitakan Injil di sana. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat memilih bagian kita yang mana dalam memberitakan Injil. Tapi saya mau katakan saudara, kita wajib memberitakan Injil. Amin. Yang terakhir, yang kelima, harus rendah hati. Seorang pelayan Tuhan harus rendah hati. Ayat 8 sampai ayat 10, saudara perhatikan. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya. Saudara, dari firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Sama seperti siapa? Yesus Kristus, teladan hidup kita. Amin. Harus rendah hati. Kalau saudara mulai ada benih-benih kesombongan, itu menandakan saudara bukan anak Tuhan, tapi anak iblis. Karena karakter atau sifat dari iblis, tinggi hati, angkuh, sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sebagai pelayan Tuhan harus rendah hati. Sekalipun mungkin saudara memiliki gelar akademik yang tinggi,
di tempat saudara usaha, saudara sebagai seorang pemimpin, seorang leader, saudara harus rendah hati ketika saudara melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini kan gambaran kita melayani Tuhan dan kita melayani jemaat. Saudara, itu menandakan bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak boleh sombong, harus rendah hati dimanapun kita berada. Amin. Jadi saudara dapat mengenali ini hamba Tuhan atau hamba iblis dari apa? Dari karakternya. Saudara, saya percaya, saudara semua anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus rendah hati. Hari ini kita belajar bagaimana supaya menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pesan firman Tuhan ini kepada kita semua pelayan Tuhan harus sabar. Yang kedua, harus berjaga-jaga. Jaga hubungan, jaga iman, jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Yang ketiga, harus memiliki motivasi yang benar. Yang keempat, seorang pelayan Tuhan harus giat memberitakan Injil. Dan yang kelima, harus rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.